Tes tes, halo, kita berjumpa kembali di podcast Postcards from Germany episode keempat. Well, episode kali ini akan bercerita tentang sebuah pengalaman menarik mencari wifi di Jerman. Daripada penasaran, yuk langsung saja didengarkan. Jika hari Minggu selalu ditunggu kedatangannya di Indonesia, lain halnya ketika aku di Mannheim. Untuk orang Jerman, akhir pekan sangat berarti karena mereka dapat berjalan-jalan mengunjungi tempat-tempat menarik seperti museum, kota tua, atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Tapi, stipendiat seperti aku, hari Minggu adalah waktunya mati gaya. Bagaimana tidak, toko-toko tutup dan Wohngemeinschaft sepi ditinggalkan sebagian besar penghuninya. Ruang tengah sekaligus dapur yang biasanya ramai dan menjadi tempat berkumpul untuk saling berbagi cerita, tampak lesu tanpa gairah di hari Minggu. Begitu pula aku, Amit, Ivan, dan Leo yang selalu tampak bersama kemana-mana, bahkan dikenal sebagai 4 sekawan di WG, pun bercerai-berai di hari Minggu. Ivan me time di Cafe Tongpa, menghabiskan sebagian besar waktunya di situ bersama kopi dan Marlboro. Tak mau diganggu, seolah ia bertapa di sana menikmati kesendirian. Amit lain lagi, sebagai seorang bookworm, Minggu adalah me time-nya bersama buku-buku. Ia mengurung diri dalam kamar dan hanya sesekali keluar untuk hal urgensi seperti membeli makanan. Leo yang terbilang cukup available, menikmati akhir pekannya di kamar nonton video YouTube sambil menenggak berbotol-botol bir. Lalu aku bagaimana? Hanya berputar-putar di kamar. Sebenarnya hari Minggu bisa jadi menarik jika ada program budaya dari Goethe Institut. Sayangnya ini jarang. Jumat dan Sabtu lebih banyak digunakan oleh program budaya alih-alih hari Minggu. Pernah sekali kami berkunjung ke Istana Bruchsal dan itu sangat menyenangkan karena kami berempat kecuali Ivan sama-sama ikut ke sana. Kenapa tidak pergi sendiri? Sebenarnya ini bisa saja, tapi untuk seorang stipendiat ini sulit. Kamu tahu kan bagaimana kondisi keuangan seorang stipendiat? Hidup mengandalkan beasiswa harus memiliki manajemen dompet yang bagus. Kemana uang dikeluarkan harus penuh dengan perhitungan. Andai saja aku seorang konglomerat dengan isi rekening yang meluber, tentu saja mingguku akan berbeda. Tapi ini kesannya kufur nikmat, jadi mari kita nikmati apa yang ada sambil mengelus dada. Sabar. Oh ya, ngomong-ngomong soal WG atau Wohngemeinschaft, ada satu hal yang membuatku heran dengan tempat ini sebagai bangunan publik di Jerman waktu itu. Gedung ini memiliki fasilitas sangat mumpuni, semua ada kecuali wifi. Aku jelas keheranan dengan hal ini. Mungkin kamu juga, kok bisa? Tapi begitulah adanya. Untuk mengakses internet, setiap kamar dilengkapi dengan kabelan yang dapat dihubungkan ke komputer atau laptop. Sialnya, aku hanya membawa komputer tablet dari Indonesia sehingga kabelan itu tidak dapat digunakan. Bahkan Cafe Tongpa, tempat favorit Ivan, pun tak menyediakan wifi. Cafe buat ngobrol, bukan tempat main HP. Begitu jawaban salah satu pelayan yang kutanya soal ketersediaan wifi di cafe itu. Satu-satunya tempat yang aku tahu menyediakan wifi adalah Goethe Institut. Tapi pada hari Minggu tempat ini biasanya juga tutup. Nah, karena persoalan wifi inilah, pernah suatu waktu aku mendapatkan pengalaman yang sangat berkesan yang masih teringat hingga hari ini. Pada suatu minggu, di mana waktu itu aku sudah sangat kelimpungan sekaligus kebingungan, entah harus berbuat apa setelah lelah berputar-putar antar kamar tidur dan ruang tengah WG. Ditambah lagi gerimis sejak pagi. Rindu tiba-tiba membayang dengan keluarga dan teman di Indonesia. Tapi wifi lagi-lagi jadi penghalang. Akhirnya aku nekat pergi ke gedung Goethe Institut walaupun tahu kemungkinannya tutup karena ini hari Minggu. Berjalan tergopoh-gopoh mempercepat langkah karena jarak antara WG dan Goethe Institut yang cukup jauh.
Mantel merah berhasil melindungi dari rina gerimis. Aku aman dari basah, namun dingin tidak. Benar dugaanku, pintu utama gedung Goethe Institut terkunci. Ada sebuah meja kayu dan 2 bangku panjang yang berhadap-hadapan diletakkan tepat di samping pintu. Karena lelah habis berjalan jauh, aku pun merelakan bagian belakang celanaku basah karena telah duduk di salah satu bangku panjang itu. Iseng, kuaktifkan wifi komputer tablet untuk mengecek jika ada sinyal wifi yang aktif di sekitar tempat ini. Ternyata, meskipun tutup, wifi gedung ini tetap aktif. Bahagia itu benar-benar sederhana. Selama 1,5 jam aku duduk sendiri di bangku panjang itu, menikmati koneksi internet sambil bermedia sosial, juga WhatsAppan dengan teman di Indonesia, meski gigi gemerutuk menahan dingin. Hal yang tidak mereka ketahui ketika menanyakan kabar, kukatakan baik-baik saja. Padahal kenyataannya, aku mengeratkan jaket menahan dingin. Salah satu momen emosional dan rahasia kecil yang baru saja terbongkar. Bahkan teman-teman di WG tak pernah tahu hal ini. Saat ini akses wifi dengan mudah didapatkan. Aku tak perlu menahan dingin atau berdiri depan pintu Goethe Institut Mannheim karena mendekat dengan sumber koneksi jika sewaktu-waktu sinyal melemah. Hari ini aku duduk nyaman di rumah menikmati koneksi internet menggunakan wifi, tapi rindu dengan momen itu suka datang tiba-tiba. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Semoga kalian suka dan sampai bertemu kembali di podcast Postcards from Germany episode berikutnya. Ciao.